Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak soleh-solehah, kali ini kita akan belajar tematik subtema 1, subtema 4, pembelajaran atau PB1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, jadi ada banyak tumbuhan di sekitar kita. Ada tumbuhan yang tumbuh alami, ada juga tumbuhan yang sengaja ditanam. Tumbuhan tersebut memiliki beragam manfaat. Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Jadi, tumbuhan juga memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup lainnya. Nah, perhatikan gambar Siti. Ya, Siti di sini sedang apa? Mengambil tanah. Dia sedang berkebun untuk apa? Menanam. Sini Siti di halaman rumah Siti itu ada tanaman paku-pakuan, ada cocor bebek, ada pohon pisang. Nanti kita akan bahas bagaimana cara perkembangbiakan tanaman-tanaman tersebut. Oke, anak soleh-soleha, pertumbuhan yang pertama itu pertumbuhan tanaman. Ya, pertumbuhan tanaman ini ada dua macam, secara alami, perkembangbiakannya secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami yaitu bisa dari biji atau tunas. Selain itu juga dapat menggunakan atau dari umbi dan spora. Ya, di sini ada berbagai macam contoh tumbuh-tumbuhan, ya. Ada pohon pisang, ada singkong, kentang, kunyit, cocor bebek, bakung, dan juga ada apa ini? Ya, mungkin di dalam ini ada umbi-umbian yang lainnya, ya. Nah, ini anak soleh-solehah, perlu kita ketahui itu perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas, ya. Contohnya pohon mangga, pohon jeruk, semangka, ya, itu berkembang biak dengan biji, ya. Durian juga sama. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas, contohnya pohon pisang. Ya, nih pohon pisang berkembang biak dengan cara tunas. Ada bambu dan juga cocor bebek. Nanti lebih lengkapnya kalian akan belajar di PB2. Oke, anak soleh-solehah. Nah, ini kentang. Sebentar, ini kentang. Kentang berarti termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan cara apa? Umbi, ya. Kentang. Ada juga wortel, ya. Wortel berkembang biak dengan cara umbi. Nah, sekarang ada tanaman yang menggunakan akar tinggal. Contohnya ada jahe, ada kunyit, ya. Lengkuas ini termasuk perkembangbiakan dengan akar tinggal. Selanjutnya kita akan belajar tentang, nah, ini yang baru saya jelaskan, ya. Nah, ini di dalam tumbuhan itu bagian-bagian tumbuhan diantaranya ada daun, ya, ada bunga, ada batang. Nah, belum bicara ke daun, ya, kita masih bicara tentang tadi tanaman yang berkembang biak dengan spora, contohnya tanaman paku, ya, seperti yang Siti tadi itu. Nih, paku-pakuan.
Nah, ini tanaman paku. Kalau di kita biasanya pakis ya, bisa untuk dimakan. Rasanya ya enak. Oke, anak soleh-soleha. Nah, kalau secara buatan atau secara tidak alami, bisa menggunakan stek ya. Secara buatan itu bisa bantuan manusia, prosesnya perkembangan tumbuhan dengan bantuan manusia, yaitu dengan stek atau pencangkokan ya. Bisa menggunakan pencangkokan. Selanjutnya, nah ini tadi tanaman itu ada batang, daun, bunga, biji. Nah ini daun juga kita bisa buat untuk apa? Ya, ada daun yang bisa dimakan dan ada juga daun untuk hiasan ya. Nah, silahkan kalian nanti bisa menggunakan daun untuk hiasan di kerajinan mozaik ya. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan ya, dengan tempelan, cara ditempel menggunakan lem. Nah, ini mengambil daun keringnya, kemudian disobek, bisa juga digunting, setelah itu ditempel di pola yang sudah ada ya. Nah, ini contoh hasilnya. Bisa menggunakan dedaunan, bisa juga menggunakan biji-bijian, biji kacang hijau, biji kedelai, bisa juga dari padi ya. Nah, jadi nanti silahkan anak-anak juga mencoba di rumah membuat mozaik. Oke, ini untuk matematika tentang pembagian atau pengurangan ya. Nah, ini di satu wadah toples ya, ada kacang, berisikan kacang. Ada 10 kacang. Kemudian kita siapkan juga dua wadah ini ya, wadah A dan wadah B. Pindahkan biji kacang, 2 biji kacang merah, letakkan masing-masing biji pada 2 tempat ya, satu-satu. Kemudian tadi yang 10 sudah diambil 2, jadi tinggal 8. Nah, selanjutnya begitu. Lagi dikurangi lagi, jadi ditaruh lagi 2 sampai habis ya. Jadi tadi 8 udah dikurangi 2 lagi, tinggal 6 sampai habis kacangnya di dalam toples. Nah, sekarang di dalam wadah A dan wadah B itu ada 5 kacang. Kita tulis dalam pengurangannya, dalam matematikanya 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0 karena sampai habis. Coba kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Jadi penulisannya 10 dibagi 2 sama dengan 5 ya. Nah, ini menggunakan apa? Porogapet untuk bilangan yang lebih besar, 52 dibagi 2 ya. Puluhan kita taruh di depan, satuan di belakang. Kita tulis 50 dibagi 2. 5 cara kerjanya, kalau naik itu dibagi berapa kali? Dibagi 5 dibagi 2, 2 kali 2 4. Dikurangi 2, di 2-nya itu turun, kemudian 5 dikurangi 4, 1. Jadi 12. Oke. Nah, seperti ini. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan 6. 6-nya dapat dari mana?
Enggak? Ya, 26. Oke, selanjutnya. Nah, ini silakan kalian kerjakan. Ya. Oke, untuk pembelajaran di subtema 4 PB1 cukup sekian, nanti dilanjut di PB2. Oke, nah soleh-soleha, apabila ada pertanyaan yang kalian masih belum paham, silahkan tanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya kita akan belajar pembelajaran kedua subtema 4 tentang perkembangan, maksud Ustazah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, kita tahu bahwa sebagian besar tumbuhan itu berkembang biak dengan menggunakan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Dan di dalam buah itu ada bijinya. Ya apa enggak? Kalau misalkan kita makan buah kan pasti tersisa bijinya ya. Nah, biji itu akan berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tumbuhan atau daur hidup tumbuhan itu ada tahapannya. Sekarang kita saksikan dulu bagian-bagian bijinya. Oke, ini ceritanya adalah biji. Biasanya bentuknya begini tuh yang kita sering jumpai dan mudah kita pahami itu biji. Contoh biji kacang hijau atau kedelai ya. Ini biji secara umumnya saja begini bentuknya. Terus bagian-bagiannya itu yang paling luar sendiri itu ada selimut biji, itu untuk melindungi bijinya. Biasanya kalau bagian luar ini pasti lebih keras. Kemudian bagian sini tengah-tengah ini kalau kalian melihat ada biji kacang hijau, itu suka ada putih-putihnya kan di tengah-tengahnya. Nah, itu ini namanya embrio atau calon tumbuhan baru. Terus kalau misalkan dia berkembang biak, sudah mulai tumbuh, akan terlihat calon daunnya. Ini calon daunnya. Terus tumbuhan itu makan apa enggak sih? Biji itu makan apa enggak? Pas waktu pertumbuhan ini dia makan apa tidak sih? Dia makan. Makannya itu dari si kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Jadi ini kotiledonnya tuh ini. Sebenarnya kita tuh kalau misalkan makan biji kacang hijau tuh sebenarnya kita keseluruhannya tuh kayak makan kotiledonnya itu. Gitu ya. Next. Ini bisa dikerjakan di rumah. Contohnya yaitu gambar daur hidup tanaman semangka. Nah, ini tahapannya tuh acak. Yang namanya tahapan daur hidup itu berawal dari apa dulu? Biji. Setelah biji, dia akan disemai. Muncul benih. Ya, atau calon tunas atau tunas kecil. Kemudian akan tumbuh menjadi tunas, tanaman kecil. Dari tanaman kecil nanti akan tumbuh menjadi tanaman yang sudah lebat daunnya dan berbunga. Setelah berbunga dia akan menghasilkan buah. Jadi tahapannya D, B, E, C, dan A. Gitu ya. Selanjutnya kalian bisa menuliskan di sini dengan kalimatmu sendiri, oke? Kalau masih ada waktu ya. Nah, tanaman tidak hanya berkembang biak dengan biji, tapi juga bisa menggunakan tunas. Contohnya yaitu ada 3 tanaman. Tanaman cocor bebek, biasanya ini digunakan sebagai tanaman hias. Kalau ibu kalian punya di rumah, bisa tuh dilihat bahwa cocor bebek itu ciri-cirinya tuh daunnya tuh tebal. Terus di tepian daunnya ini terdapat tunas daun atau istilah ilmiahnya namanya tunas adventif ya, tunas adventif. Nah, tunas adventif ini yang kalau kita ambil terus kita tanam di atas tanah, dia akan tumbuh menjadi tanaman cocor bebek. Tuh namanya tunas. Selanjutnya, pohon pisang. Pohon pisang juga berkembang biak dengan menggunakan tunas. Kalau kalian perhatikan, pohon pisang dewasa itu seringkali berdampingan dengan
pohon pisang yang masih kecil-kecil. Dan ini adalah sebenarnya tunasnya. Nah, inilah tunas pisang yang nantinya akan menjadi pohon pisang dewasa. Selain cocor bebek dan pohon pisang, yang bisa menggunakan tunas itu ada pohon bambu. Pohon bambu ini juga menggunakan tunas, sama seperti pohon pisang. Kalau misalkan kalian melihat pohon bambu, terus di sebelah-sebelahnya itu ada pohon bambu yang kecil, itu namanya tunas bambu, dan itu adalah calon pohon bambu dewasa. Gitu ya. Jadi sampai sini tanaman dapat berkembang biak dengan cara biji dan tunas. Tunas ada yang tunas daun atau tunas adventif, dan ada juga tunas yang dimiliki oleh pohon pisang atau pohon bambu. Ya, selanjutnya ini adalah contoh permainan kelompok dengan menggunakan bambu yang dilakukan oleh bersama-sama bersama teman. Ngomong-ngomong bersama-sama, penting juga tuh artinya kerjasama dengan teman. Atau sekarang kan lagi social distancing, berarti kita bisa bekerja sama dengan keluarga kita. Nah, apa sih manfaatnya bekerja sama dengan keluarga kita? Yang jelas, manfaat dari kerjasama itu kita dapat mempererat persatuan. Terus, pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Ya apa tidak? Siapa yang setuju? Setuju semua kan? Oke, sampai sini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan hubungi Ustadz Ustazah wali kelas masing-masing ya. Dari Ustazah cukup sekian, terima kasih.